sedang berada di rumah, mengikuti live streaming, ataupun yang ada di gereja secara onsite. Apa kabar? Tentu semua luar biasa. Bulan ini kita cepat memasuki bulan November. Dan tema di bulan November ini adalah menjadi pemberita damai. Berita-berita di dunia ini menyebabkan hati khawatir, cemas, dan seolah-olah tak berdaya. Tetapi baiklah kita mendengarkan berita damai, berita kabar baik dari Tuhan Yesus, supaya ada damai di hati dan kita dapat mengakhiri tahun ini dengan semangat. Mari tetap di dalam Tuhan. God bless you. Shalom saudara yang terkasih, kami mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah raya yang diadakan setiap hari Minggu jam 8 pagi. Kami juga mengundang Anda untuk dapat hadir pada ibadah doa lawatan yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam. Ikuti juga live renungan pagi setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di Instagram dan Facebook Evi Laksmi atau Facebook Kristiono Sutanto. Terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang telah menabur persembahan perpuluhan, diakonia, pembangunan, dan persembahan Natal. Bagi Bapak dan Ibu yang rindu untuk menabur, Anda dapat mentransferkannya ke rekening BCA 615-518-8018 atas nama Henry dan Yohanes. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh ya, aku mau ngingetin kalian untuk datang ke ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di GAB Mahanaim Sidoarjo, dan juga ada ibadah komsel setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja. See you, God bless you. Kami dari Gereja Anak Mahanaim mengundang teman-teman untuk beribadah hari Minggu jam 10. Dan juga ada sekolah doa loh. Hari Kamis jam 6. Ditunggu ya. Shalom, selamat malam saudaraku semua, baik saudara yang ada di rumah. Malam hari ini, mari kita akan datang kepada Tuhan. Malam hari ini kita menikmati lawatan Tuhan. Dimanapun saudara berada, mari kita siapkan hati kita hanya untuk Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan menerima kuasa Tuhan. Haleluya, mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan malam hari ini. Kami mengucap syukur buat Tuhan setiap apa yang kami terima. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus malam hari ini Tuhan. Apapun yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, kami mau katakan Tuhan Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Dan malam hari ini kami datang kepadamu Tuhan. Kami rindu mempersembahkan hati kami kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau melawat setiap kami yang ada di tempat ini, bahkan kami yang ada di rumah Tuhan. Mari Engkau mengurapi setiap kami Tuhan. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Mari menyembah Tuhan pada malam hari ini, karena Tuhan yang layak disembah. Katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami datang di sini untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu menyembah-Mu dengan sungguh-sungguh Bapa. Katakan, Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya Tuhan, Kau ada bagi kami Tuhan. Ada bagiku. Tak usah kau takut, tak usah kau takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya.
haleluya dengan sungguh-sungguh. Rasakan bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Ini semua karena perbuatanmu Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Rasakan kehadiran Tuhan pada malam hari ini. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau sungguh hebat Tuhan, Kau ajaib perkasa Tuhan, karena perbuatanmu Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kami. Oh Yesusku, sembah Dia. Katakan sembah Dia, jangan ada yang berdiam diri. Dia yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Sebab namamu yang kudus, yang kudus, haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, haleluya. Kurapata sikirapatase, kuramata sikirapatase, sikiraparara sikabarare. Haleluya, haleluya. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Bapa. Haleluya. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Jangan ada yang berdiam diri. Jangan ada yang berdiam diri. Sembah Dia. Dia hadir di tengah-tengah kita saudara. Rasakan kehadirannya. Jangan ada yang berdiam diri. Sambut hadiratnya yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Oh haleluya.
tidak dapat kami katakan kebaikan-Mu Tuhan. Tidak dapat kami ungkapkan segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai saat ini kami ada Tuhan, itu semua karena Tuhan yang sudah membawa kami. Kami sudah melewati semuanya bersama Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Kami boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami boleh melihat penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang sudah Engkau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Ya lama ya. Haleluya Yesus. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Haleluya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan.
untuk engkau berterima kasih kepada Tuhan. Waktu yang terbaik dan waktu yang dinanti-nantikan Tuhan, ketika engkau datang, engkau berkata, Tuhan terima kasih Tuhan. Tuhan terima kasih buat perbuatanmu yang ajaib. Terima kasih buat penyertaanmu Tuhan. Walaupun saat ini mungkin keadaanmu tidak baik, namun kau berkata dengan imanmu, terima kasih Tuhan buat segala perbuatanmu yang ajaib. Buat kebaikan Tuhan. Bawa hatimu kepada Tuhan, bawa persembahanmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Biarlah melalui ibadah kami malam ini, namamu yang dipermuliakan. Kami persembahkan hidup kami yang terbaik hanya bagi nama. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Mari katakan sekali lagi. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan tak pernah ku bawa selain yang terbaik. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Katakan yang harum dan sejati. Yang harum dan sejati di hadapan katamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Katakan tak pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa. Kami rindu berikan yang terbaik Tuhan, yang harum dan sejati. Karena yang terbaik lah yang harus kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Jadi di hadapan katamu.
hati kami Tuhan, yang terbaik dari hati kami Tuhan. Inilah sebagai persembahan kami. Katakan yang terbaik. Takkan pernah ku bawa hanya yang terbaik. Yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang katakan yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku. Sekali lagi katakan mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai sembah Dia, berikan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Inilah persembahan dari kami Tuhan. Syukur, haleluya. Bagimu Tuhan, inilah hidup kami Tuhan, kami persembahkan bagimu. Haleluya, segala puji syukur. Haleluya, haleluya, syukur bagimu. Oh yang layak disembah, sebab nama-Mu yang kudus, 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 kudus. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, Tuhan, kami tahu bahwa Kau hanya dekat dengan kami. Hanya dekat kasih-Mu Bapa dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tiada yang dapat kami katakan selain kami bersyukur. Terima kasih kepada-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kami selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan menyenangkan hati-Mu, bahwa kami Tuhan mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari siapkan hatimu untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Katakan hanya dekat kasih-Mu Bapa.
Tuhan yang mengetahui isi hati kita, saudara. Tuhan dan saudara sendiri. Tema bulan ini, kita harus menjadi berkat, yaitu kita membawa damai. Sebelum kita membawa damai, Tuhan inginkan kita dulu berdamai, Tuhan. Kita dulu berdamai dengan Tuhan, dengan diri kita sendiri. Kita minta kasih kepada Tuhan, baru kita bisa memberikan damai itu kepada setiap orang. Dan malam hari ini, mari bawa hatimu kepada Tuhan. Setiap apa yang saudara inginkan, saudara rindukan, biarlah itu menjadi pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama, hanya dekat. Mari saya undang semuanya boleh bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tegar. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memanjat senantiasa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Tuhan. Mari saudara, malam hari ini sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, hari ini kita mau berdoa bersyafaat. Bapa, kami berdoa malam hari ini ya Tuhan Yesus, bagi setiap jemaat-Mu, setiap saudara-saudara kami, teman-teman kami yang mereka mengalami sakit Tuhan. Mereka yang mengalami persoalan dalam kehidupan mereka saat ini Tuhan. Kami berdoa
Saat ini ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Freddy yang saat ini berada di Kediri. Kami berdoa malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Engkau menjamah rekan kami Bapak Freddy. Tuhan, pemulihan pasti terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi mujizat. Tuhan, yang lumpuh boleh berjalan kembali. Kami boleh melihat Pak Freddy boleh berjalan, bahkan berlari kembali. Bahkan dia boleh dipakai lebih dahsyat lagi melayani-Mu Tuhan. Malam hari ini kami berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Kami berdoa buat Ibu Brita yang saat ini sakit bagian mata, bagian saluran mata. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus terjadi mujizat. Pemulihan terjadi dinyatakan dalam nama Yesus. Saluran yang tersumbat dibuat kembali normal dalam nama Yesus. Kalau ada infeksi, kalau ada hal-hal yang tidak baik pada bagian mata. Karena mata ini Tuhan adalah cahaya kehidupan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan akan memulihkan dalam nama Yesus Kristus. Ya Rabbalarama Syatakarabalarabasane. Ya Larabbalarabbalarabasini ya Larabbalarabasane. Malam hari ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang beribadah secara online. Engkau yang beribadah secara online malam hari ini, dengarlah Tuhan. Engkau dilawat dimanapun engkau berada. Di rumah tanggamu masing-masing. Engkau online malam hari ini dalam nama Yesus terjadi lawatan, terjadi mujizat, terjadi pemulihan. Kalau engkau mengalami persoalan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan mulai memanggil nama Yesus. Kiala rabalaraba ya rabalaraba ya rabalaraba ya rabalaraba ya rabalaraba ya rabasande. Kiala rabalaraba ya rabalaraba sekatakaraba sande. Yang terikat dalam nama Yesus dilepaskan. Syatakaraba syatakaraba sande. Yang mengalami ketakutan dalam hidupmu malam hari ini, dengarlah firman Tuhan. Roh yang ada di dalam Tuhan adalah yang lebih besar dari segala roh yang ada di dalam dunia. Bahkan engkau sanggup dipulihkan, engkau sanggup menerima mujizat, engkau sanggup menerima kelegaan dalam hidupmu. Terima urapan itu. Kami percaya Tuhan, di saat kami berseru memanggil nama Yesus, maka Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada melawat kami. Engkau ada Tuhan berkarya buat kami Tuhan. Kalau saat ini engkau mengalami dalam pekerjaanmu yang mengalami stuck, engkau mengalami pekerjaan yang mengalami kemunduran, omsetmu yang mengalami kekurangan omset, engkau yang membutuhkan keuangan, terobosan keuangan malam hari ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau Allah, bukankah Allah yang sudah berjanji bahwa Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami, bahwa Engkau akan melimpahkan di saat Engkau, Tuhan, di saat kami mencari Engkau, maka Engkau akan mendapatkan. Di saat kami mengetuk pintu, maka dibukakan pintu berkat itu dalam nama Yesus. Kiarabataka rabataka ya rabala rabala ramaya ramasande. Kiarabataka rabala rabala rabasyataka rabala rabala ramasande. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah malam hari ini ya Tuhan, Tuhan Engkau bertahta di atas setiap kami Tuhan. Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau Tuhan membaca firman-Mu. Kami mau merenungkan firman-Mu, sebab firman-Mu adalah kebenaran kami yang membebaskan, memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Musik tetap aja ya musiknya ya. Saya tidak lama kok malam hari ini. Bapak Ibu Saudara Shalom, juga yang di rumah, Shalom, apa kabar semuanya?
yang beribadah secara online malam hari ini, saya mau menyapa dimanapun saudara berada. Tuhan mengasihi dan memberkati kita. Mari kita baca dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Sesuai dengan tema sepanjang bulan November ini, pembawa damai. Matius pasal 5, Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pada saat inilah perkataan Tuhan Yesus, setiap orang berbahagialah mereka yang membawa damai, saudara. Saudara percaya bahwa saudara adalah utusan kerajaan Allah di bumi? Yang percaya bahwa kita semua adalah utusan kerajaan Allah di bumi, yang di rumah juga kita semua adalah utusan-utusan Allah membawa damai. Amin, saudara. Mereka akan disebut anak-anak Allah. Karena kalau saudara mengakui saya anak Tuhan, tapi kalau saudara tidak membawa damai, berarti bukan anak, bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang ngomong. Mereka akan disebut anak Allah. Amin. Mereka disebut anak Allah karena mereka membawa damai, pembawa damai. Misi kita ini membawa damai. Kenapa? Karena Yesus sendiri Raja Damai. Tuhan kita ini Raja Damai. Yesaya pasal 9 ayat 6, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja Damai. Dan malam hari ini, kalau saudara menyebut saudara sebagai anak Tuhan, saudara harus menjadi pembawa damai, bukan pembawa ramai. Beda tipis saudara, membawa damai dan membawa ramai. Ya. Kelihatannya damai dan ramai sama-sama, ya tipis bedanya. D dan R, saudara. Tetapi saudara, berapa banyak orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, mereka yang menyebut orang Kristen, mereka menyebut anak Tuhan, kalungnya salib, antingnya salib, kaosnya gambar Yesus. Di rumahnya ada patung salib yang segede 1 meter. Tapi pada saat di dalam kehidupannya dia bermasyarakat, di dalam pekerjaannya dia nggak bisa bawa damai, saudara, tapi bawa ramai. Saudara, di FB saya selalu lihat komentar-komentar kalau ada sesuatu hal tentang masalah agama dan sebagainya. Ada banyak anak-anak Tuhan justru mereka mengaku, saya lihat nama-namanya adalah nama-nama Kristen. Tapi mereka justru membawa sebagai haters. Komentar-komentar mereka, bagaimana kita bisa mengomentar komentar-komentar itu, lalu bagaimana kita menggunakan ini lidah kita saat ini. Gadget ini lidah manusia di akhir zaman. Mungkin kita nggak bicara langsung, saudara, tetapi secara virtual, secara dunia maya, saudara, komentar-komentar saudara, berapa banyak orang mengomentar. Mereka bukan membawa damai, tapi bawa ramai, saudara. Membawa ramai. Jadi setiap mereka mengomentar ada sesuatu hal, dikomentari. Komentarnya itu komentar-komentar yang menyudutkan, komentar yang menyakitkan. Tadi ada satu pujian yang disebutkan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang di hatiku.
sebagai penyembahanku. Saudara, ada satu Matius pasal 5 ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau. Kalau ada yang jengkel, ada yang mangkal, ada yang membuat engkau gak damai. Ada yang membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Ada yang membuat engkau harus melakukan sesuatu. Firman Tuhan katakan, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali dan mempersembahkan persembahanmu. Saudara, persembahan kita takkan pernah ku bawa, takkan pernah bisa diterima sama Tuhan. Saudara, kalau ada sesuatu hal, ada permusuhan, ada sesuatu hal, mari kita datangi orang-orang yang membuat kita marah. Orang-orang yang membuat kita, mungkin tetangga kita, mungkin saudara kita, famili kita, orang-orang yang kita kasihi, mungkin orang-orang yang membenci kita. Ayo saudara, stop. Komentar-komentar di FB. Komentar-komentar di Instagram, komentar-komentar di WA group. Tanggalkan semuanya itu. Tuhan ngomong, bawa persembahan, tanggalkan persembahanmu itu. Kalau engkau mau datang beribadah sama Tuhan, tanggalkan semuanya itu. Dan kita mulai datang berdamai dulu. Pembawa damai itu indah. Disebut anak-anak Allah. Inilah Yesus sendiri yang menyebut julukan itu. Pembawa damai, mereka yang membawa damai. Membawa damai itu seumpama kita, seperti kita menggunakan jubah, saudara. Dan jubah ini di tengah-tengah, kita menggunakan jubah ini, kita membawa misi, kita membawa sesuatu yang besar, membawa suatu derajat dari hamba dosa. Karena kita ini dulunya berdosa, kita diperdamaikan dengan darah Kristus. Kita diperdamaikan dengan keselamatan, kita menerima keselamatan. Kita menerima anugerah keselamatan hidup yang kekal, saudara. Setelah kita menerima keselamatan itu, misi pembawa damai itu, saya kadang-kala mungkin di tengah-tengah kantor ada teman, ayo kehadiran kita ini membawa sejuk, saudara. Suatu waktu beberapa hari yang lalu saya naik motor, kebetulan sekitar jam 10, panasnya luar biasa. Sudah jam 10, baru jam 10 itu panasnya sudah cukup luar biasa, menyengat. Saya jalan dari arah pagar, dari mana? Sungai itu, jalan Majen Sungono ya, yang menuju tembus ke Gor itu. Saya naik motor, saya merasakan panas sekali. Kemudian masuk di daerah pagar, di daerah mau ke arah Gor itu, daerah Pager Wojo. Itu daerah situ kan cukup rindang, saudara. Begitu saya masuk di area pohon-pohon itu, saya merasa sejuk, saudara. Begitu dari yang panas, saya merasa sesuatu yang sejuk, saudara. Kemudian dalam hati saya gini, oh iya ya, Tuhan itu seperti itu. Kehadiran pembawa damai itu seperti itu. Di tengah-tengah sesuatu yang panas, mungkin ada keluarga kita yang mengalami konflik, atau kita yang mengalami konflik di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Mari kita datang ini, sang pembawa damai di akhir zaman ini, yaitu saudara dan saya. Ayo kita datang sehingga kita membawa suasana itu menjadi sejuk, saudara. Amin. Sehingga di tengah-tengah keluarga ada orang-orang yang rasanya mungkin ada orang-orang yang mau mengalami
Saudara, ini keadaan akhir zaman, saudara. Coba kita lihat 2 Timotius pasal yang ketiga. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, hari-hari ini akan mengalami masa-masa yang sukar. Kita sudah mengalami masa-masa yang sukar. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai. Hari ini ada banyak orang nggak mau damai. Tuntut sana, tuntut sini. Sedikit-sedikit main tuntut, sedikit-sedikit pakai pengacara. Salah ucap saja dituntut, pencemaran nama baik. Ini keadaan manusia di akhir zaman, saudara. Ini Alkitab yang bicara, penggenapan firman terjadi. Mereka nggak suka mengasihi, mereka sukanya memberontak. Kita lihat, saudara. Orang-orang yang suka demo, gak suka berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Inilah keadaan. Nah, pada waktu kita mengerti segala sesuatunya ini, ayo kita menjadi pembawa damai. Di tengah pelayanan mungkin ada rekan-rekan pelayanan yang mungkin konflik. Ayo kita mendamaikan orang-orang yang sedang konflik. Ada keluarga antara kakak kita dengan kakak kita yang lain. Mungkin ada family kita dengan si A dengan si B yang kita kenal. Yang dulunya rukun tapi sekarang lagi gara-gara masalah uang, gara-gara masalah perkataan. Sehingga mereka bisa bertengkar, bermusuhan. Ayo kita damaikan mereka. Momen Natal Desember ini sudah mulai kerasa-kerasa ya. 1 bulan lagi, enggak sampai 1 bulan kan, ini sudah 10 hari lagi, 13 hari lagi. Kita sudah masuk bulan Desember, bulan Natal, saudara. Bulan damai. Ya bukan berarti bulan 1 sampai bulan 11 ini bukan bulan peperangan. Tetapi selama Desember ini kita sudah mulai kayak kita ini rasanya kalau Natal itu rasanya enak gitu loh ya, dengar lagu-lagu Natal, berkumandang di mall, di mana-mana, di radio kita dengar suara lagu-lagu Natal. Kehadiran Yesus itu membawa damai, memperdamaikan manusia yang berdosa. Ayo kehadiran kita, saudara, di tengah keluarga kita yang sedang mengalami konflik. Saya percaya hari ini mungkin ada di antara keluarga saudara yang sedang konflik. Ayo kita membawa misi, menjadi pembawa damai. Amin, saudara. Menjadi pembawa damai itu sesuatu hal dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa, si A dan si B, mungkin teman-teman kantor, ada yang bermusuhan. Yuk kita mendamaikan mereka, kita ngajak bicara mereka, kita membuat mereka menjadi, sehingga mereka bisa mengenal Kristus itu ada dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi inilah esensi dari kelahiran Yesus. Selain dia menyertai, dia meninggalkan damai sejahtera. Kalau hari ini ada di antara saudara yang kehilangan damai sejahtera, tidak bisa tidur, ketakutan, mengalami kekhawatiran. Saudara, kadang-kala saya hari-hari ini pekerjaan sedang sulit, saudara. Sangat sulit. Terkadang dalam hati, kadang-kadang saya mikir gitu ya.
nanti mungkin sekian tahun akan ke depan, apa yang akan terjadi ya? Saya sempat berpikir seperti itu. Kalau pekerjaan semakin sulit, saya harus kerja apa? Saya harus melakukan apa? Kalau saya sampai kehilangan pekerjaan, saya harus melakukan apa? Kalau saya sampai pensiun, saya harus berbuat apa? Kalau saya akan melakukan ini, saya harus seperti apa? Mungkin anak-anakku belum bisa kita andalkan. Kadang-kadang saya berpikir, masuk pikiran itu, saudara. Saya percaya itu, iblis itu kadang-kadang membuat pikiran kita ini supaya kita kehilangan damai sejahtera. Kadang-kadang saya pikir, iya bisa enggak ya saya akan melakukan ini, bisa enggak ya saya akan pada waktu saya sudah usia sudah 60-70 tahun, bisa enggak saya tetap bekerja, bisa enggak saya makan. Mungkin ada orang yang berpikir seperti itu. Tetapi di sini dikatakan damai sejahtera selama kita hidup dalam kebenaran, saudara. Maka Tuhan pasti akan menjagai dan menjamin kehidupan kita. Amin, saudara. Damai sejahtera ku tinggalkan, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi kalau saudara mengalami ketakutan akan masa depan, mengalami ketakutan akan pekerjaanmu yang gak pasti hari ini, damai sejahtera, minta Roh Kudus memenuhi hatimu dengan damai sejahtera. Minta Roh Kudus memenuhi hatimu dengan sukacita Tuhan kembali. Yesaya 26 ayat 3, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh, saudara. Kalau hatimu ragu-ragu, hatimu bimbang, hatimu mengalami kekhawatiran, saudara gak akan pernah mengalami damai. Tetapi yang hanya hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamu ia percaya. Amin. Kalau kita nggak berharap sama Tuhan hari ini, kepada siapa kita mau percaya? Sama bos kita? Sama keuangan kita? Semuanya itu kan bisa lenyap. Tetapi selama kita punya pengharapan sama Tuhan, yang empunya kerajaan, yang empunya, saudara, hari ini, Yesaya pasal 32:17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Terus miliki kebenaran dalam hidupmu. Jadilah orang benar. Orang-orang yang mencintai firman, orang-orang yang melakukan firman, orang-orang yang berjalan dalam kebenaran Tuhan, saudara. Maka di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan, ketentraman untuk selama-lamanya. Selama kita mengandalkan kekuatan manusia, selama kita mengandalkan pekerjaan kita, saudara, percayalah saudara akan kecewa. Tapi selama engkau mengandalkan Tuhan, selama engkau setia sama Tuhan, Tuhan juga akan setia sama kita. Amin, saudara. Mari saya mengundang pemuji, kita akan naikkan pujian kembali. Malam hari ini saudara, berapa banyak saudara yang kehilangan damai sejahtera. Bahkan juga berapa banyak yang rindu kita dipakai untuk menjadi pembawa-pembawa damai, saudara. Saudara, orang yang mau menjadi pembawa damai, dia harus berdamai terlebih dahulu. Dan dia harus terlebih dahulu suka akan damai. Kalau saudara suka ramai, saudara tidak bisa menjadi pembawa damai. Sedikit-sedikit saudara tidak terima. Sedikit-sedikit saudara tuntut. Sedikit-sedikit saudara marah. Gondok. Saudara sedikit-sedikit pindah gereja. Gak cocok sama Mahanaim. Gak cocok sama gereja ini. Gak cocok sama hamba Tuhan ini. Pindah sini, pindah sana, pindah situ. Saudara. Tapi selama saudara berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjadi dewasa rohani. Maka saudara akan menjadi pembawa-pembawa damai di akhir zaman. Amin, saudara. Haleluya. Mungkin memang gak mudah, saudara, untuk kita menjadi pembawa damai di tengah-tengah keluarga yang konflik. Tapi saya pernah mengalami, saudara, di saat tengah-tengah ada sesuatu yang konflik, sampai sudah main pukul-pukulan, saudara,
main gambar-gambaran. Ini keluarga saya sendiri. Saudara, saya datang, tapi sebelum saya datang, saudara, saya minta Roh Kudus kasih aku hikmat supaya aku bisa ngomong apa. Begitu saya datang, saya minta hikmat Tuhan, saya minta Roh Kudus mengurapi saya. Saya berbahasa roh, saya minta urapan itu. Dan setelah saya datang, saya ngomong, saya nggak tahu bahasanya itu ya bisa ngomong ngoceh kayak burung. Kayak habis makan kroto, saudara, ngoceh terus. Yang dioceh itu diem, saudara. Ya, puji Tuhan sampai sekarang, ya tetap baik-baik, saudara. Sudah waktu itu sudah mau begini, mau begitu, mau bercerai. Tapi kejadian sudah lama itu. Tapi saya nggak pernah lupa, saudara. Karena saya percaya itu Tuhan bisa pakai saudara dan saya. Tuhan bisa pakai siapa saja selama kita mau menjadi pembawa damai. Amin, saudara. Haleluya. Malam hari ini kalau saudara yang di rumah online, saudara yang kehilangan damai sejahtera, dengarlah firman Tuhan. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Minta keteguhan hati di dalam Kristus. Selama hatimu teguh akan kebenaran firman. Teguh itu percaya sepenuhnya. Saudara enggak ragu-ragu. Saudara bahwa wis pasrah bongkoan ya bahasa. Apa pasrah bongkoan itu. Wis pokoknya apapun juga Yesus. Tuh apapun juga yang engkau alami. Yesus utama dalam hidupmu. Dia juru selamat. Dia Raja Damai. Yang sebentar lagi kita akan merayakan 25 Desember. Merayakan Raja Damai Immanuel yang menyertai kita. Kita minta dan Roh Kudus akan diberikan. Roh Kudus akan pakai kita semua untuk menjadi agen-agen pembawa damai. Mau saudara? Haleluya. Yesus. Kiarama syanda karama ramala ramasyande. Kiara bara 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 rama syata karama rama ya ramasande. Kiara bara bara rama rama. Kiara bara bara rama ya rama ya rama syata karama rama rama. Uriya la bara ya rama syata karama rama ya rama syande. Kiara bara bara rama ya rama syande. Kiara balara 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 bayara basan. Kiara balara balara bayara balara balara balara. Kuriara balara balara balara. Saudara, sebelum kita naikkan satu pujian ini yang tadi kita naikkan pujian bersama-sama, takkan pernah aku bawa selain yang terbaik. Malam hari ini kalau ada sesuatu hal dalam hatimu yang mengganjal, kalau mungkin ada yang membuat engkau jengkel, membuat engkau marah, malam hari ini datang kepada Tuhan dan minta Roh Kudus angkat segala kemarahan, segala kekecewaan, segala kepahitan dalam hidupmu. Kalau mungkin engkau kecewa akan masa lalumu, kecewa sama orang tua, kecewa sama pasangan hidupmu, kecewa sama temanmu yang menipu engkau, temanmu yang menelikung engkau, yang membuat engkau tidak bisa, engkau kehilangan damai sejahtera. Mari sebut di hadapan Tuhan. Perkatakan di hadapan Tuhan, aku mau mengampuni si A, sebut namanya. Dan mulai berkata-kata sama Tuhan, berdoa sama Tuhan malam hari ini. Minta, Tuhan, Tuhan di hadapanmu Tuhan. Kami bersama-sama menghadapmu Tuhan. Tuhan, Engkau melihat Tuhan, setiap mereka yang berseru-seru, mereka yang mau melepaskan pengampunan, mereka mau melepaskan
dendam, amarah, kejengkelan. Kiara balaraba yara balaraba yara balaraba sande. Kiara balaraba yara balaraba yara balaraba sande. Saudara yang di rumah, saudara yang online malam hari ini, angkat dan mulai berdoa. Mulai sebut orang-orang yang menyakiti hatimu. Orang-orang yang membuat engkau kehilangan damai sejahtera. Kiara balaraba yara basyataka balaraba yara bataka raba sande. Kiara balaraba syataka balaraba sande. Kiara balaraba yara balaraba syataka balaraba sande. Haleluya. Haleluya. Inalaraba yaraba syataka dalaraba yarabu. Mari kita bangkit berdiri saudara, dan mulai angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara yang rindu hidupmu dipakai untuk menjadi pembawa damai. Shalarabalarama syande. Engkau yang rindu hidupmu dipakai untuk memberitakan Injil, membawa damai di tengah-tengah keluargamu, membawa damai di tengah-tengah pekerjaanmu, membawa damai di tengah-tengah lingkungan tinggalmu, membawa damai di tengah-tengah lingkungan pelayananmu. Tuhan, Engkau tahu mereka yang rindu menjadi pembawa damai. Tuhan, Engkau melawat kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau lihat Tuhan kerinduan kami. Setiap kami yang mau menjadi pembawa damai. Dimanapun kami berada Tuhan, keberadaan kami menjadi terang. Keberadaan kami menjadi berkat. Kiara balaraba yara balaraba syatakara balaraba sate. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Malam hari ini ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Engkau tahu ya
ya Tuhan. Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatiku. Terima kasih Tuhan, malam hari ini biarlah hidup kami dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, membawa damai dimanapun Engkau Tuhan utus kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah malam hari ini penyertaan-Mu begitu sempurna dalam hidup kami. Engkau tahu Tuhan setiap pergumulan kami, persoalan kami. Tuhan, saat Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau menjagai kami, Engkau memberikan damai sejahtera dalam hidup kami. Dan biarlah malam hari ini Tuhan, di hadapan-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan kami membawa hidup kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah sukacita damai sejahtera Engkau curahkan dalam hidup kami. Setiap kami, bahkan juga yang beribadah secara online malam hari ini. Saudara, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya. Saudara, jangan lupa ada persembahan.